البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan Kanzul Atfal ini, ada hal yang perlu kita berikan perhatian sebagai nasihat untuk sebagian saudara-saudara kita yang mengurusi dalam kepanitiaan hewan kurban. Dari sebagian pertanyaan yang masuk seputar pembagian hewan kurban, bahwasanya sebagian mereka ingin memberikan daging kurban, tapi bagi orang yang mendaftar kemudian baru diberi kupon. Dan ini metode yang tidak benar, metode yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Kenapa? Karena seorang kalau mau memberi, sudah beri. Jangan sampai menjatuhkan orang lain untuk menghinakan dirinya. Kalau ingin beri, diberi. Siapa yang mau diberi, silahkan. Itu memang daging ini untuk sedekah. Kalau mau sedekah. Kalau memang tidak mau memberi, ya sudah disimpan. Jangan aku mau memberi kalau orang minta. Sehingga menimbulkan orang lain terjatuh dalam penghinaan diri. Penghinaan diri. Dan ini tidak tepat kalau dia sebagai panitia kemudian demikian. Dan juga penyebaran kupon sebenarnya itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena ketika seorang datang, akhirnya kan dengan tempat tadi menukar, ini sudah tinggal diserahkan saja siapa yang diamanai. Misalnya di tempat tersebut memang banyak orang, kemudian serahkan ke RT, silahkan yang mengambil. Karena sebagian panitia menanggulangi ini pada daerah perkotaan dikarenakan ya tamak sebagian manusia dan yang lainnya tidak memiliki sifat malu. Kadang sudah datang satu, anaknya dikirim lagi satu. Kenapa? Karena kita membuka untuk orang datang minta, ya tidak. Tapi kalau kemudian kita yang memberi, sebenarnya kan akan lebih bagus. Datangi, namanya pemberian ikhwanifillah lebih utama untuk kita mendatangi, bukan mereka yang mendatangi kita untuk mengambil. Kalau yang memberi, sempurnakan dalam kebaikan. Namanya memberi, ya kita datangi orang. Bukan memberi sudah diambil ke sini. Ini kan ada ihraj, ada semacam terkadang sebagian mereka memiliki sifat malu kan, ya malulah, berat hati untuk datang. Apalagi kemudian ketika yang mau mengambil, silahkan daftar untuk dapat kupon. Ini tidak betul. Ini metode yang tidak betul. Walaupun memang ikhwanifillah, dikarenakan manusia keadaannya terbagi jadi dua. Ada mereka yang punya iffah, ada yang punya jiwa terhormat, menjaga dirinya agar tidak terhinakan. Walaupun tidak punya, walaupun kepengen sekali, tapi kalau nggak diberi, ya sudah, menerima dengan apa yang ada. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan dengan al-qani'. Al-qani'. Tapi di sana ada orang yang memang butuh, tidak bisa nahan. Butuh, tidak bisa nahan, akhirnya datang. Minta untuk diberi daging kurban. Allah Subhanahu wa taala untuk kedua golongan ini perintahkan bagi siapa yang berkorban untuk memberinya. Jangan ditolak, apalagi kalau sudah minta.
Nah, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj. Dan berilah makan al-qani'. Al-qani' yaitu orang yang apa? Yang memiliki jiwa qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun sebenarnya dia kepengin sekali makan daging dan tidak punya. Tapi menjaga kehormatan dirinya untuk tidak minta. Sebenarnya orang-orang seperti inilah yang lebih pantas diberi. Nah, tapi juga tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita memberi al-mu'tar, yaitu orang-orang yang memang datang meminta. Nah, ini bimbingan bagi orang yang berkorban. Wa'imul qani'a wal mu'tar. Cuman jangan sampai kemudian seorang berkorban atau dia sebagai posisi sebagai panitia untuk apa? Menjerumuskan manusia masuk dalam kategori mereka-mereka yang mu'tar, yaitu orang yang harus minta. Tanya beri. Tanpa membutuhkan mereka untuk meminta, dan ini lebih utama. Sehingga semakin sempurna kebaikan. Sebagaimana pula dalam hal-hal yang lain, ikhwanifillah. Kalau seorang paham saudara kita yang butuh bantu tanpa diminta, itu akan lebih utama. Sebagaimana dalam ruqyah misalnya. Dalam ruqyah. Kalau memang melihat saudaranya butuh bantuan untuk diruqyah tanpa harus diminta. Kalau kita memang memiliki kemampuan dan ada hirs untuk itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada beliau. Jibril segera menawarkan untuk meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa Rasul memintanya. Karena dengan meminta khanifillah menjadikan seseorang seseorang keluar dari keutamaan. Dalam ruqyah kasusnya contohnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. 70,000 golongan yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya para sahabat akhanifillah ketika mendengar ada golongan yang seperti ini, mereka bertanya-tanya dan berbincang-bincang siapa sebenarnya mereka ini. Ada yang mengatakan humul ladzina wulidu fil islami wa lam yusyriku billahi syai'an. Mungkin mereka itu orang yang dilahirkan di masa-masa Islam sehingga tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Adapun kita dulu pernah melalui masa jahiliyah. Dan ada yang usul yang lain. Kemudian keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Siapa mereka ini? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah. Kemudian tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kai. Pengobatan dengan cara kai yaitu dengan cara besi dipanaskan kemudian ditempelkan pada sebagian urat. Intinya dengan pemanasan besi. Ini ada cara-cara khusus. Dan alhamdulillah pengobatan ini kebanyakan kita tidak mengenalnya. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur, tidak melakukan tiarah, yaitu menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau dia yakini. Dan untuk tatayur ini di negeri kita banyak sekali ikhwanifillah korbannya. Tatayur. Tayyib beranggapan sial dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya. Beranggapan sial dengan suara burung hantu, atau menganggap sial dengan kejatuhan cicak. Sebagian orang tua ikhwanifillah buka pintu kejatuhan cicak sudah takut sekali, ini ada apa ini? Alamat apa ini? Sudah dihantui ketakutan. Ini tatayur. Dan dengan hal-hal yang diyakini, misalnya hari-hari tertentu. Sampai-sampai alhamdulillah,
mereka untuk melakukan hajatan harus menghitung hari datang ke orang pintar. Datang orang pintar harinya kapan? Dan ada hal memang khalifillah yang menunjukkan bahwasanya mereka ini sebenarnya adalah apa? Junudus syayatin. Tentara-tentaranya syaitan. Kenapa? Ketika ngitung khalifillah. Di antaranya misalnya hari kemarin. Betapa banyak orang yang adakan hajatan hari kemarin. Kita katanya itu nggak akan mungkin kecuali kalau hitungannya orang-orang itu yang dikatakan orang-orang pintar. Adakan hajatan, adakan resepsi tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal seharusnya di situ yang dilakukan kaum muslimin apa? Puasa. Ini malah ngundang orang untuk tidak puasa. Ngundang orang tidak puasa. Ketika saya di Puring ada juga yang mengeluhkan, ini saya diundang saudara ini katakan mengadakan resepsi tanggal 9. Sudah dinasihati pokoknya harus itu. Ini karena sudah hitungan. Sudah hitungan. Kalau seorang muslim tahu agama, tidak akan mungkin hitungannya apa? Dijatuhkan tanggal 9. Kan harusnya tanggal 9. Seorang muslim yang mengagungkannya dengan puasa. Malah ini mengadakan resepsi. Ya ini berarti kan tentara-tentaranya syaitan. Memang mereka ahli nujum. Ya tentara syaitan. Dan ini bukti yang sangat jelas. Memalingkan kaum muslimin dari apa? Dari ibadah yang agung. Yakin korbannya banyak. Tetangga semua yang ikut rewang ya masa enggak makan. Ini acara makan-makan. Belum semuanya akhirnya pada makan. Berapa orang yang akhirnya tidak berpuasa gara-gara acara itu. Semua itu apa? Asalnya dari tatayur. Dari tiarah. Menganggap sial, kemudian menganggap baik dengan perkara-perkara yang diyakini tanpa ada hubungan dan dalil secara syar'i. Kan tidak tahu ilmunya bagaimana Ustaz? Apanya, Mbak? Misalnya kejahatan tidak itu, tapi tidak tahu ilmunya tentang akibatnya, dia mengatakan yang semacam itulah. Itu akibatnya gimana? Kalau ya seperti itu diajari. Karena memang itu adalah apa? Peninggalan keyakinan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah diajari. Baik. Jadi kalau belum tahu, ya semoga mendapatkan untuk namanya orang jahil. Kalau belum tahu, yang penting dia tidak ada penentangan, dan ada usaha untuk belajar. Ada penentangan memang nggak mau belajar. Sudah dikasih tahu, Mbah, pokoknya cicak itu tidak ada hubungannya. 10 pun jatuhin jenengan tidak akan mati insyaallah. Misalnya. Biasanya kan orang-orang tua ya kan, Mbak. Orang-orang yang zaman dulu. Baik. Jatuhan cicak sudah bingung. Ada baik. Capung masuk. Udah gelisah. Jangan-jangan ada maling ini. Kalau capung kan tanda dulu kecil saya gitu. Capung ini. Apalagi itu kinjeng maling yang gede. Ya kan ada namanya kinjeng maling kan Pak ya. Tayyib. Itu tatayur jelas. Bingung sudah. Ya, yang suaminya ya enggak tidur mungkin semalaman jaga. Yang seperti ini keyakinan jahiliyah harus dijelaskan, diberantas. kalau yang sudah menjalankan semacam itu berdosa tidak? Ya asalnya berdosa. Bahkan jatuh dalam kesyirikan. Ini hukum asalnya. Adapun hukum orang per orang ya ikhwanillah, kalau memang dia betul-betul tidak tahu, tidak ada yang ngajari, ya dia punya udzur. Tapi kalau dia dengar di sana, di sana ada pengajian yang katanya yang seperti ini tidak boleh. Kemudian dia tidak ada keinginan untuk cari tahu. Padahal tahu misalnya, di sana ada Pak Kiainya ngajari yang keyakinan ini keyakinan syirik, ini harus ditinggalkan. Tidak usah, ini sudah peninggalan nenek moyang. Ini sudah beda. Karena dia berarti sudah berpaling dari ilmu. Karena keharusan seseorang ketika mendengar sesuatu hal
apalagi itu yang dinisbahkan kepada din. Nah, keterangan tentang agama, nah, menjelaskan tentang suatu kesyirikan. Ya mereka yang mendengar ini butuh tabayun, butuh mencari tahu, butuh belajar. Ya tidak. Karena amalan yang mereka lakukan dihukumi syirik, berarti ini harus betul-betul dia mencari tahu. Nah, itu keharusannya. Nah, ini sekilas ikhwanillah berhubungan dengan tanbih seputar pembagian asalnya tadi. Kok tiba-tiba sampai masalah ini, kenapa tadi hubungannya? Apa Abdillah? Taib, untuk tidak menjerumuskan orang menghinakan dirinya dengan meminta kepada kita. Taib. Nah, kita masuk pada pembahasan. Qala hafidhahullah ta'ala, ma hiya Latu wal Uzza wa Manah. Apa itu Lata, Uzza dan Manah? Yang ketiga hal ini alhamdulillah merupakan perkara yang sangat penting di sisi orang-orang jahiliyah. Nah, apa ketiga perkara itu? Wal jawab hiya awthanun kanat tu'badu fil jahiliyyati min dunillah. Ketiga perkara tadi adalah berhala-berhala yang dulu diibadahi di zaman jahiliyah, dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nah, tahukah kalian tentang Lata dan Uzza, kemudian Manah yang ketiganya? Nah, yang di sini, Lata alhamdulillah, khilaf di kalangan ulama tarikh. Ada yang mengatakan tanpa tasydid asalnya. Ada yang mengatakan asalnya dari tasydidul Latta yaluttu. Baik, adapun kalau tanpa tasydid, dari Lata mereka katakan istiqaq kalimahnya al-khanifillah, yaitu dari al-ilah. Al-Lat sebagaimana riwayat A'mash, samau Lata minal ilah. Mereka menamakan Lata dari kata al-ilah, cuman dalam bentuk mu'annats. Lihat kurang ajarnya orang-orang jahiliyah. Wal Uzza minal aziz. Dan Uzza bentuk mu'annats dari al-aziz. Ibnu Jarir mengatakan wa kanu qad ishtaqqu ismaha min ismillahi ta'ala. Dan dulu mereka mengambil nama untuk berhala-berhala mereka dari nama Allah. Lata mu'annats dari nama al-ilah, kemudian Uzza dari al-aziz. Tentunya ini adalah merupakan bentuk taib kedzaliman atas Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah bagi kalian laki-laki kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala kalian rela diberikan perempuan, padahal kalian sendiri punya anak perempuan saja, merasa malu dikubur hidup-hidup. Kemudian ada riwayat yang lain al-Khanifillah mengatakan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas. Dari Latta yaluttu, yaitu yang tayyib membuat adonan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas kana rajulan yaluttu sawiqa lil haji falamma mata akafa ala qabri. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Yaitu asal dari Lata berhala tersebut adalah seorang laki-laki yang dulu membuat
roti untuk para jamaah haji. Berarti ini orang soleh. Orang yang soleh, alhamdulillah, yang mau memberikan makanan kepada jamaah haji yang datang jauh, bahkan memberi minum dan seterusnya, ini keutamaan. Nah, maka tatkala dia mati, maka orang-orang pun beriktikaf di kuburnya. Tayyib. Kemudian berlalu zaman, akhirnya diibadahi. Dan Lata ikhwanifillah, bentuknya berupa sakhratun bayda mangkusha, yaitu suatu batu putih yang diukir. Alaiha baitun bit-Taif lahu astarun wa sadanah, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yaitu di atasnya batu yang ada di daerah Taif. Di atasnya rumah. Yaitu batu putih yang diukir, alhamdulillah, di atasnya suatu rumah yang ditutup tirai dan ada juru kuncinya. Kemudian di sekelilingnya ada teras-teras yang diagungkan, yang disitulah mereka beriktikaf. Tayyib. Dan Lata ini termasuk berhala yang diagungkan di kalangan Arab. Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala mengatakan, faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirah ibn Syu'bah fahadamaha wa harraqaha binar. Maka ketika telah kokoh Islam di Jaziratul Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dan membakarnya. Jadi siapa yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Lata? Siapa? Muhammad Panimbang. Yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala ini, yaitu Lata. Baru saja. Siapa Akbar? Sahabinya siapa yang diutus? Sudah dipanasi dengan kami atau kepanasan jadinya? Pusing. Siapa? Rifki? Allahul Musta'an. Jabarin Al-Mughirah bin Syu'bah. Ingat-ingat yang menghancurkan Lata, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latanya sendiri tidak berdosa ya? Apa, Mbak? Latanya sendiri tidak berdosa. Yang berdosa orang yang mengadakan itu. Kalau asalnya laki-laki yang soleh tadi, ya dia tidak berdosa. Dia, di atas kesolehannya tidak menyuruh manusia untuk mengibadahi. Kalau dia dulunya masih di atas agama Ibrahim, tapi kalau dia juga beragama jahiliyah, ya dia musyrik juga. Cuman di sisi kaumnya seorang yang baik karena suka memberi makan. Tayyib. Kemudian yang kedua, Khalifillah, Al-Uzza. Diambil dari nama Allah Al-Aziz, bentuk mu'annats. Ibnu Jarir mengatakan bentuknya kalau Uzza ikhwanifillah yaitu kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar binakhlah baina Makkah wa Taif. Kanat Quraisyan yu'azzimunaha. Uzza itu adalah sebuah pohon yang di atasnya bangunan dan tirai-tirai. Jadi mungkin pohon 600-an tahun mungkin sampai bisa dibangun di atasnya. Berarti pohon besar, ada bangunan, kemudian diberi tirai-tirai. Letaknya di daerah yang namanya Nakhlah. Nakhlah itu suatu tempat antara Makkah dan Taif. Kalau tadi Lata, letaknya di mana?
Kalau Lata di Taif. Kalau sekarang Uzza itu berhala yang ada di Nakhlah, tempat antara Mekah dan Taif. Bentuknya berupa pohon. Dulu Quraisy mengagungkannya ini. Bahkan mereka ya karena mungkin diambil dari Aziz, menganggap dengan sebab adanya Uzza mereka jadi perkasa, bisa menang atas musuh-musuhnya, sehingga ketika perang Uhud seruan mereka, slogan mereka ikhwanifillah, sebagaimana Abu Sufyan katakan sebelum masuk Islam, lanal Uzza wa la Uzza lakum, kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Menganggap dengan Uzza itu mereka bisa menang. Tapi Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat untuk menjawab, qulu Allahu maulana wala maula lakum, dan Allah adalah maula kami, tidak ada maula bagi kalian, yaitu tidak ada yang akan memberikan pertolongan membela kalian. Dan ketika Rasulullah SAW telah membuka kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza ini. Maka Khalid beserta para pasukan yang bersama beliau memotong pohonnya dan menghancurkan rumah yang ada di atasnya. Kemudian beliau mendatangi Nabi SAW. Tapi ketika sampai kepada Rasul, ternyata Rasul mengatakan, faqala irji' fa innaka lam tasna' syai'a. Balik, karena sebenarnya engkau belum melakukan apa-apa. Padahal pohon sudah dipotong, rumahnya sudah dihancurkan, yang disembah-sembah itu. Tapi Rasul SAW mengatakan, irji' fa innaka lam tasna' syai'a. Maka Khalid pun balik, khanifillah, tayyib. Tatkala melihat Khalid sudah balik dan penjaga kunci yang di situ, juru kuncinya melihat, maka mereka pun menghadap ke arah gunung. Tayyib, dengan memanggil-manggil, ya Uzza, ya Uzza. Maka Khalid mendatanginya dan didapati tayyib, fa idza imra'atun 'uryanah nashiratun sya'raha. Maka ternyata itu yang mereka panggil-panggil Uzza adalah seorang perempuan yang tayyib, telanjang, dalam keadaan rambutnya semuanya semuanya terurai, dan tayyib menaburi kepalanya dengan turab, tahfinu turab ala ra'siha. Tayyib, syaitan. Tayyib, kalau kita mungkin kuntilanak ini. Ternyata yang disembah-sembah kuntilanak, bahasanya orang-orang umum di negeri kita. Maka segera Khalid fa'ammamaha bis-sayf. Ya, Khalid pun kemudian tebas dia dengan sayf, faqatalaha, kemudian beliau bunuh tayyib, perempuan tadi. Kemudian datang kepada Rasul SAW dan mengkhabarkan hal tersebut. Faqala tilkal Uzza, itulah Uzza sebenarnya. Dan athar ini akhwanifillah yang diriwayatkan oleh Abi Tufail tayyib, dalam diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Murdawih dari Abi Tufail, sanadnya hasan. Disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam As-Sahihul Musnad. Tayyib. Ini juga dalil akhwanifillah bahwasanya penyembah berhala hakikatnya disembah siapa? Jin. Tayyib. Yang disembah adalah jin, syaitan. Oleh karena itulah terkadang ketika disembah berhala, kadang mereka memang menimpakan sesuatu sebagai ujian agar mereka semakin sesat. Tapi kadang ada yang terbunuh, ada yang ini jadikan tumbal dan seterusnya. Kadang juga menyembah jin ingin dapat kekayaan, ya ternyata memang dapat, tapi ada hasil curian. Hasil curian pada jin ya mencuri, mengambil dari siapa? Kalau enggak dari manusia juga. Tayyib. Ini Uzza.
Nah, asalnya berhala yang berupa apa? Pohon, kemudian di atasnya bangunan macam rumah dan tirai-tirai. Siapa yang menghancurkannya? Siapa Irbat? Khalid bin Walid. Nah, dan ketika dihancurkan, nah ternyata apa? Hakikat Uzza itu yang disembah adalah apa? Nah, jin wanita. Adapun Manah, Tayyib, itu adalah suatu berhala ikhwanifillah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Ini mana? Diagungkan oleh Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Jadi kabilah-kabilah Madinah ini yang mengagungkannya. Aus dan Khazraj kan dua kabilah besar di Madinah yang kemudian setelah datangnya Nabi SAW mereka dinamakan dengan siapa? Aus dan Khazraj, kaum Ansar. Nah, dan asal penamaan Manah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Tayyib, Al-Mannan juga dijadikan bentuk muannats. Lihat. Mannan dijadikan jadi Manah. Dan ini mengatakan bahwasanya asal dari kata Mannah dari yumna likathrati ma yumna ayyuraq indaha minad dima litabarruk biha. Tayyib. Dinamakan dengan Manah juga dikarenakan banyaknya darah yang dialirkan. Banyaknya persembahan, banyaknya penyembelihan yang dilakukan di situ sebagai bentuk meminta barokah. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Manah ini, innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Itu adalah berhala yang ada di antara Makkah dan Madinah. Ini tiga berhala besar bagi orang-orang jahiliyah saat itu, ikhwanifillah. Lata, Uzza dan Manat. Butuh kita ketahui. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm tadi. Dan mengenai Manah ini, Tayyib, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali. Mengutus Ali untuk menghancurkannya pada 6 tahun pembukaan kota Makkah. Dan ada riwayat yang lain mengatakan yang diutus adalah Abu Sufyan. Wallahu ta'ala alam tentang mana yang rajih dari keduanya. Ibnu Hisham menyebutkan dalam sirah beliau yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dicatat sebagai apa? Pengetahuan seputarnya. Dan juga apa? Sebagai apa? Teladan bagi kita bahwasanya ketika telah masuk Islam ya berhala-berhala harus dihancurkan. Berhala-berhala harus dihancurkan. Dan apapun walaupun itu tidak diibadahi, yang berupa apa patung di rumah kita ya kita diperintahkan untuk menghancurkannya. Tayyib, untuk menghancurkannya karena sungguh keberadaan suatu patung itu akan menghalangi malaikat masuk ke rumah kita. Adapun makna ayat jelas alhamdulillah. Imam Qurtubi mengatakan di situ ada sesuatu yang mahdhuf yaitu afara'aytumul Lata wal Uzza afara'aytum hadhil alihah. Tidakkah kalian melihat sembahan-sembahan ini? Anafa'at al-darrat, apakah dia mampu memberikan manfaat ataukah kemudaratan? Sampai-sampai kalian menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian menjadikan untuk diri-diri kalian itu anak laki-laki, kemudian menjadikan untuk Allah itu anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Kalau demikian, itu adalah pembagian yang apa? Yang tidak adil. Diza ay jawr, batilah. Pembagian yang tidak adil, pembagian yang batil.
Kenapa? Kalau kalian sendiri tidak mau memiliki anak perempuan, lalu kenapa Allah Zat yang Maha Mulia kalian tetapkan untuk Allah anak perempuan? Nah, tentunya tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanyalah nama-nama yang kalian tetapkan dan juga nenek moyang kalian tetapkan. Ya, tidak ada dalilnya, datangnya dari diri kalian sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya satu hujjah pun. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Nah, tidaklah mereka mengikuti kecuali dzan dan apa-apa yang menjadi kecondongan hawa nafsu. Baik. Dalil yang disebutkan yang kedua di sini, wa hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana man ahalla bimana at-taghiyatil lati bil mushallal la yatufuna baina Safa wal Marwah. Aisyah menceritakan adalah dulu orang-orang yang melakukan ihlal tayyib dengan mana, yaitu melakukan ihlal tayyib berhaji tayyib berhaji, tapi hajinya dengan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan mana at-taghiyah ini berhala. Nah, yang ada di daerah Mushallal. Mushallal ini tempat di daerah antara Mekah dan Madinah. Kalau tadi yang Uzza di mana namanya? Nakhlah, tempat antara Taif dan mana? Mekah. Kalau Lata tempatnya di Taif. Nah, orang-orang yang melakukan ihlal dengan manah ini, mereka tidak mau tawaf antara Safa dan Marwah. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah turunkan ayatnya, inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tawaf bersama kaum muslimin tayyib antara Safa dan Marwah, maksudnya melakukan sa'i. Karena dulu orang-orang jahiliyah yang menyembah manah tidak mau tawaf di situ. Hadis riwayat Bukhari. Syahidnya penyebutan manah sebagai tauhid. Wa haditsu Hisham, yakni Ibnu Urwah an abihi, dari Urwah Ibnu Zubair, qala haddatsani jarun li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu li Khadijah, ay Khadijah, wallahi la a'budu al-Lata wallahi la a'budu al-Uzza abadan. Qala fataqulu Khadijah, nam khallil Lata khallil Uzza. Qala kanat sanamahum allati kanu ya'buduna thumma yattaji'un. Taib, dalam riwayat ini Urwah mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku seorang tetangga Khadijah bintu Khuwailid, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, demi Allah aku tidak akan menyembah Lata, aku tidak akan menyembah Uzza selama-lamanya. Maka Khadijah mengatakan, tinggalkan saja Lata, tinggalkan Uzza, tidak usah digubris. Dan adalah Lata serta Uzza ini sonam mereka, berhala mereka yang dulu mereka menyembahnya, kemudian yattaji'un, ya, kemudian mereka tidur-tiduran di situ. Itu melakukan i'tikaf, mencari keberkahan di situ. Kenapa? Karena tadi kalau Lata bentuknya bentuknya batu, di atasnya rumah. Semacam rumah, kemudian ada teras di sekelilingnya. Sekeliling batu tersebut yang luas untuk biasa orang i'tikaf mencari berkah. Demikian pula Uzza, semacam rumah sekelilingnya orang-orang i'tikaf mencari berkah. Wal'iyadzubillah. Syahidnya Khalifillah ini pengetahuan tentang berhala-berhala utama bagi orang-orang jahiliyah. Diingat-ingat. Yang tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah selamatkan dari keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut, keyakinan yang sangat jauh dari akal sehat.
Walaupun ternyata banyak korbannya. Nah, banyak korbannya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallah. Betulkah